Chapter 86-88. Gairah sang CEO dingin. Anggun dan Fandi turun ke bawah untuk sarapan pagi bersama keluarga dan para sahabat mereka. Anggun masih belum bisa berjalan seperti biasa karena masih sakit di bagian selangkangannya. Fandi yang melihat istrinya masih sedikit susah berjalan pun tak tega. "Sayang, kita sarapannya di kamar aja ya." "Enggak mas, aku mau sarapan bareng yang lain. Mas nggak kuat lihat kamu jalan kayak gitu sayang." "Aku nggak apa-apa kok mas, nanti juga normal lagi kok jalannya." Mereka pun sampai di restoran Hotel Wiguna. Di sana sudah berkumpul semua keluarga dan sahabat mereka. Wiguna melihat putrinya berjalan berbeda dari biasanya pun tersenyum. "Maaf ya semuanya kita terlambat," ucap Anggun. "Nggak apa-apa kok sayang, kita maklum kok," ucap Kiara. "Duduk sini kak dekat aku," tawar Fanya. "Nggak boleh, dia istri aku jadi duduknya harus di samping aku," kata Fandi. "Cek, kumat lagi sifat posesifnya." Anggun pun duduk di samping Fanya. "Sayang kok kamu duduk di sana sih? Udah diem jangan protes. Aku mau makan," ucap Anggun. Fanya tersenyum penuh kemenangan karena Anggun lebih memilih duduk di sampingnya bukan di samping kakaknya. Semua orang yang melihat Fandi merajuk hanya tersenyum. "Fan mending kalian berangkatnya pakai jet pribadi aja," tawar Dwi Pangga. "Aku terserah Anggun aja sih pak." "Gimana Anggun?" tanya Dwi Pangga. "Anggun pengen naik pesawat biasa aja pak, biar lebih seru." "Bagus pakai pesawat jet saja sayang jadi kalian tidak perlu berdesak-desakan dengan penumpang lain," kata Diana. "Nggak apa-apa ma, lagian aku juga belum pernah naik pesawat biasa," ucap Fandi. Sinta dan yang lain hanya jadi pendengar yang baik. "Ya sudah kalau kalian maunya begitu," kata Dwi Pangga. Mereka melanjutkan sarapan mereka yang tertunda tadi. Semua orang menikmati sarapan mereka dengan lahapnya. Selesai sarapan para orang tua undur diri karena mereka akan menyiapkan segala keperluan buat Anggun dan Fandi nanti. Fanya juga sudah pergi ke kampus. Sekarang hanya tinggal mereka berenam. "Lo udah buka kado dari kita Van?" kata Aldi. "Hihimm. Gimana lo pakai nggak?" ucap Aldi. "Kletak." Fandi memukul kepala Aldi dengan koran yang sudah dia gulung-gulung. "Au, kenapa lo mukul kepala gue? Biar otak lo benar, emang lo pikir gue butuh obat begituan?" "Ya siapa tahu kan. Lo juga udah buka kado dari kita Anggun?" tanya Sinta. "Udah," jawab Anggun. "Terus lo pakai nggak?" tanya Sisil. "Nggak, soalnya bajunya kebuka banget, dan tipis gitu entar gue masuk angin," jawab Anggun. "Astaga Anggun namanya lingerie ya kayak gitulah bentuknya," ucap Sinta. "Ya mana gue tahu kalau itu lingerie," jawab Anggun polos. Mereka pun menghabiskan waktu mereka untuk ngobrol dan sesekali bercanda. "Oh iya Van, lo udah ngelakuinnya belum?" bisik Aldi. "Udah dong, lo nggak lihat apa Anggun agak kesusahan jalannya." "Wah parah juga lo sampai bikin Anggun kayak gitu," ucap Gio. "Sebenarnya gue juga nggak tega sih yo, tapi mau gimana lagi pusaka gue udah negang banget lihat tubuh Anggun." "Gimana rasanya setelah garap sawah?" tanya Aldi. "Nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata Al, entar kalau gue ceritain detailnya lo pengen lagi." "Sialan, gini-gini gue masih kuat nahan," ucap Aldi. "Tapi gue kasihan sama Anggun, dia nangis nahan akit waktu pos 4K gue maksa masuk." "Punya lo terlalu gede kali," kata Gio. "Bagus dong, justru itu yang para wanita carikan, apa jangan-jangan punya Io kecil," ucap Fandi. "Sialan lo, punya gue juga gede kali," ucap Gio. "Apa yang gede opa?" tanya Sisil ke Gio. "Cinta aku ke kamu sweetie," jawab Gio. "Opa," ucap Anggun dan Sinta. "Iya opa, panggilan sayang gue buat Gio."
Wah parah lo Sil, emang Gio terlihat tua banget ya sampai-sampai lo manggil dia opa gitu, kata Fandi. Maksud Sisil bukan opa-opa yang sudah tua, ucap Gio. Kalau nggak tua, terus apa? Tanya Fandi. Itu loh kata yang sering diucapkan dalam film drakor, jawab Sisil. Drakor? Apalagi itu sebutan sayang juga. Sisil melihatkan film drakor yang ada di HP-nya kepada Fandi. Apaan nih? Tanya Fandi. Lihat aja dulu, jangan protes, jawab Sisil. Fandi pun melihat video yang ada di HP Sisil. Setelah Fandi melihat video itu, dan dia mendengar perempuan di sana menyebutkan opa dengan nada manja gitu membuat Fandi ingin dipanggil kayak gitu juga sama Anggun. Sayang, Mas mau juga dong dipanggil opa seperti orang dalam video ini, kata Fandi sambil melihatkan film drakor kepada Anggun. Nggak lagian opa itu udah panggilan sayang Sisil buat Gio. Kalau gitu Cagia aja, ucap Fandi. Debak, Fandi cepat banget tahu bahasa gaulnya, ucap Sinta. Ya iyalah, secara kan gue pintar, kata Fandi dengan nada sombongnya. Cek, kambuh lagi sifat arogannya, ucap Gio. Hani aku juga mau dipanggil Yobo dong, kata Aldi. Nggak akan, lagian kita udah punya panggilan sayang. Araso, ucap Sinta. Araseoyo, jawab Aldi. Mimin, Cie Bambang Fandi mau juga dipanggil opa. Fandi, harus dong Mimin kalau nggak aku bubarin nih novelnya. Mimin, mana bisa yang jadi sultannya kan Mimin di sini. Fandi, ya suka-suka mulah Min. Ketiga cewek itu pun tertawa melihat tingkah Aldi dan Fandi. Mereka menghabiskan waktu mereka untuk mengobrol karena nanti siang Anggun dan Fandi akan berangkat. Siang hari, sepasang suami istri itu sudah bersiap berangkat menuju bandara. Anggun terlihat sangat cantik dengan memakai baju kaos warna putih serta jaket warna hitam dan tidak lupa juga memakai topi dan kacamata dengan warna senada dengan jaketnya yaitu warna hitam. Fandi juga memakai kaos dan jaket yang sama dengan sang istri, dan tidak lupa juga kacamata hitamnya. Fandi terlihat sangat tampan dengan penampilannya yang sekarang. Mereka pun berangkat menuju bandara. Anggun dan Fandi satu mobil dengan para sahabat mereka. Sedangkan para orang tua mereka berangkat dengan mobil milik keluarga Wiguna. Butuh waktu 10 menit buat mereka sampai di bandara. Setelah menghabiskan waktu selama 10 menit, mereka pun sampai di bandara. Para cewek keluar duluan dan diikuti para cowok. Fandi turun dari mobil. Semua mata cewek-cewek yang ada di sana terpesona melihat ketampanan Fandi. Anggun yang melihat tatapan para cewek-cewek itu merasa risih. Fandi yang mengerti akan situasi di sana dengan cepat merangkul pinggang istrinya. Para cewek-cewek itu pun tersenyum kecut melihat ke arah Anggun. Mereka pun menunggu waktu untuk check-in. Anggun berdiri sambil menyandarkan punggungnya ke dinding terlihat sangat cantik di mata Fandi. Fandi dan yang lain memilih duduk di kursi yang sudah disediakan di sana. Mereka mengobrol untuk menghilangkan rasa jenuh. Tidak berapa tibalah saatnya untuk mereka melakukan check-in. Hati-hati di sana nanti dan kalau sudah sampai kasih kabar, kata Diana sambil memeluk mantunya. Makan yang teratur, jangan lupa minum selalu vitaminnya dan selalu kasih kabar sama mama. Ucap Kiara sambil memeluk anaknya. Iya ma, Anggun akan ingat, ucap Anggun sambil membalas pelukan mama dan mama mertuanya secara bergantian. Baik-baik di sana ya nak, jaga kesehatannya, ucap Wiguna sambil memeluk putrinya. Papa mau bilang apa lagi ya, semoga acara honeymoon-nya lancar, kata Dwi Pangga pada mantunya. Makasih pa, ucap Anggun sambil memeluk kedua papanya. Hati-hati di sana Anggun dan jangan lupa oleh-oleh buat kita, ucap Sinta dan Sisil sambil memeluk Anggun. Insya Allah kalau nggak lupa, kata Anggun sambil membalas pelukan sahabatnya. Selamat jalan bro semoga perjalanan kalian menyenangkan, ucap Aldi dan Gio sambil memeluk Fandi. Thanks bro.
Fandi pun membalas pelukan kedua sahabatnya. Tolong jaga Anggun, semoga cepat kalian ngasih papa cucu, ucap Wiguna sambil memeluk mantunya. Insya Allah Fandi akan selalu jaga Anggun dengan sepenuh jiwa raga Fandi Pa. Kalau untuk ngasih cucu kita akan usahain secepatnya Pak, sambil membalas pelukan papa mertuanya. Kita berangkat dulu semuanya, ucap Anggun. Fandi dan Anggun pun berlalu meninggalkan keluarga dan sahabatnya. Sayang sini pasportnya. Anggun menyerahkan pasportnya kepada suaminya. Mereka pun pergi menuju konter untuk melakukan check-in. Setelah check-in mereka segera masuk ke ruang boarding room untuk menunggu keberangkatan mereka. Besok kita pulangnya pakai pesawat jet aja ya sayang. Kenapa mas? Kalau pakai pesawat jet kita nggak bakal nunggu lama kayak gini sayang. Anggun menganggukkan kepalanya tanda setuju. Setelah menunggu selama 30 menit akhirnya mereka pun akan berangkat. Dengan penuh semangat Anggun berjalan menuju pesawat yang akan mereka naiki. Fandi yang melihat Anggun berlari seperti anak kecil pun tersenyum. Chapter 87. Sepasang suami istri sudah duduk di kursi penumpang. Anggun tak henti-hentinya tersenyum. Fandi yang melihat istrinya tersenyum pun ikut bahagia. Semoga senyum itu selalu menghiasi bibir kamu sayang. Mas aku mau ke toilet dulu. Iya? Apa mau mas temenin? Nggak usah mas, lagian aku bukan anak kecil. Anggun berlalu pergi ke toilet. Sepanjang jalan menuju toilet, mata para penumpang tidak henti-hentinya memandang Anggun terutama penumpang cowok. Anggun tidak mempedulikan tatapan mereka. Apalagi tatapan para cowok yang seolah-olah akan memangsanya itu. Saat Anggun di toilet, ada seorang wanita datang menghampiri Fandi. Wanita itu memang dari tadi terpesona sama ketampanan Fandi. Boleh saya duduk di samping Anda tuan? Tanya wanita itu. Fandi menoleh ke arah sumber suara. Fandi melihat penampilan wanita itu, mulai dari atas sampai ke bawah. Cek lalat pengganggu lagi. Emang dia pikir gue tertarik dengan penampilannya yang serba terbuka itu. Gimana tuan, apa boleh saya duduk di samping Anda? Maaf nona kursi ini sudah ada yang menempati. Tapi saya melihat tidak ada yang duduk di sana tuan, dengan nada menggoda. Nona kalau saya bilang ada yang menempati berarti emang ada, mulai kesal. Wanita itu tidak mau mendengarkan omongan Fandi. Dia tetap duduk di kursi di samping Fandi. Kok di sini panas sekali ya, sambil membuka kancing bajunya. Fandi yang melihat wanita di sampingnya itu membuka kancing bajunya merasa jijik. Dia pikir gue bakal tergoda, gue hanya bisa tergoda kalau istri gue yang ngelakuin kayak gitu. Wanita itu mencoba menyandarkan kepalanya ke bahu Fandi, dan memegang tangan Fandi. Sontak perbuatan wanita itu membuat Fandi murka. Apa yang kau lakukan? Teriak Fandi. Semua penumpang melihat ke arah Fandi dan wanita itu. Bukannya tuan senang. Senang kepalamu. Gue justru jijik disentuh sama wanita kayak kamu. Masih emosi. Dari kejauhan Anggun melihat suaminya membentak seorang wanita pun tersenyum. Anggun memang tahu gimana suaminya itu. Suaminya itu seperti mempunyai penyakit OCD kalau disentuh wanita lain. Anggun berjalan menghampiri suaminya. Ada apa ini mas? Ini sayang, wanita itu mencoba menggoda mas, bahkan dia berani menyentuh tangan mas. Bicara dengan nada manja. Wanita itu dan penumpang lain kaget melihat perubahan sikap Fandi. Sama gue cowok ini sangat galak, tetapi sama wanita itu dia bisa bersikap lembut bahkan terdengar manja, batin sang wanita itu. Maaf mbak, kursi yang Anda tempatin itu adalah kursi saya. Jangan ngaku-ngaku kamu, apa kamu mau menggoda dia juga? Anggun tersenyum mendengar ucapan wanita yang ada di depannya itu. Tanpa saya goda pun dia udah tergoda duluan mbak, lihat bodi saya. Fandi tersenyum mendengar ucapan singa betinanya itu. Kamu gemesin banget sih sayang. Emang kamu pikir bodi kamu itu oke? Saya nggak bilang bodi saya oke,
Tapi para lelakilah yang selalu bilang kalau body saya oke. Mendingan sekarang lo pergi dan duduk di tempat duduk lo sendiri. Ganggu kenyamanan gue aja, usir Fandi. Apa Tuan lebih memilih duduk dengan wanita jelek ini? Yang jelek itu Elo, bukan istri gue. Istri? Iya, wanita yang kau bilang jelek itu adalah istri gue. Sambil merangkul pinggang Anggun. Wanita itu pun tertunduk malu mendengar ucapan Fandi tadi. Kau itu hanya lalat pengganggu, mending sekarang kau pergi. Usir Fandi. Sebelum pergi pasang lagi kancing bajunya Mbak, ucap Anggun. Wanita itu pun buru-buru memasang kancing bajunya, lalu pergi meninggalkan sepasang suami istri itu. Akhirnya lalat itu pergi juga, kata Fandi. Padahal Mas sukakan digoda wanita itu. Ya enggak lah, malahan Mas jijik melihat wanita itu, Mas hanya bisa tergoda kalau kamu yang menggoda Mas, sayang. Seketika wajah Anggun merona mendengar ucapan Fandi tadi. Fandi tersenyum melihat wajah Anggun yang bersemu merah. Anggun merebahkan kepalanya di bahu suaminya. Mas, jika suatu saat aku pergi jauh ninggalin Mas gimana? Mas gak akan pernah biarkan kamu pergi jauh dari Mas, sayang. Fandi membelai kepala istrinya, dan sesekali mencium puncak kepala istrinya. Anggun merasa senang dan bahagia karena mendapatkan suami yang sangat menyayanginya. Tak lama Anggun pun terlelap. Fandi melihat istrinya yang sudah terlelap pun tersenyum. Mengingat perjalanan mereka masih lama, Fandi pun mencoba memejamkan matanya. Setelah menempuh perjalanan selama 17 jam, pesawat yang ditumpangi Anggun dan Fandi mendarat di Bandara Internasional Paris. Fandi dan Anggun pun turun dari pesawat yang mereka tumpangi. Di bandara sudah ada yang menunggu kedatangan sepasang suami istri itu. Para pelayan itu membawa barang-barang Fandi dan Anggun. Mereka pun berangkat menuju hotel. Sesampainya di hotel, sepasang suami istri itu diantarkan ke kamar yang akan mereka tempati. Anggun dibuat takjub dengan kamar hotel yang dipesan sama mertuanya itu. Anggun melihat ke jendela. Dari sana Anggun bisa melihat Menara Eiffel. Fandi berjalan menghampiri istrinya. Fandi memeluk istrinya dari belakang. Kamu suka sama kamar ini sayang? Suka banget Mas. Sayang, sekarang kita mencicil buat Fandi Junior yuk. Belum sempat Anggun menjawab bisbir Anggun sudah dilum, teh Fandi duluan. Anggun tidak dapat menolak keinginan suaminya itu. Dan perjalanan di Gunung Fuji dimulai dengan rasa yang neng-ning-nong. Fandi melihat istrinya sudah terlelap karena kecapean. Fandi mengelus rambut istrinya. Maafin aku ya sayang karena nggak bisa menahannya, sehingga membuat kamu kecapean. I love you sayang. Fandi mencium bisbir istrinya sekilas kemudian ikut terlelap sambil memeluk istrinya. Di tempat lain, Fanya yang sejak 2 hari kemarin tidak bisa tidurnya nyenyak karena selalu memikirkan Marco. Kenapa sih aku selalu bayangin wajah tuh cowok? Fanya yang tak juga bisa tidur mencari kontak kakak iparnya. Fanya mencoba menghubungi kakak iparnya tapi diurungkan karena takut mengganggu waktu kakak iparnya. Aku harus tanya sama siapa lagi? Fanya keingat sama Sinta. Dengan cepat Fanya mencari kontak Sinta di HP-nya. Setelah Fanya menemukan kontak Sinta, Fanya pun menelpon Sinta. Halo, terdengar suara Sinta dari seberang sana. Halo Kak, ini Fanya. Tumben Fanya telpon Kak Sinta. Hehe, Fanya mau minta tolong sama kakak. Minta tolong apa dek? Kakak punya nomor cowok yang tampan kemarin nggak? Cowok tampan? Maksud kamu nomor pacarnya kakak? Kok nomor pacar kakak? Ya, kamu bilang tadi cowok tampan. Yang tampan itu kan pacar kakak. Aduh kakak, bukan nomor Kak Aldi tapi nomor ketiga cowok yang datang ke acara resepsi kemarin. Bilang dong, ini mah kamu bilangnya cowok tampan makanya kakak pikir nomor pacar kakak. Sinta memberikan nomor ketiga cowok itu kepada Fanya. Sinta nggak menanyakan untuk apa Fanya meminta nomor ketiga cowok itu.
Chapter 88. Fanya sangat senang karena bisa mendapatkan nomor kontak ketiga cowok tampan itu. Dari ketiga nomor itu Fanya hanya tertarik sama satu nomor. Fanya menyimpan nomor Marco di HP-nya. Fanya mulai mengirim SMS pada Marco. Pesan Fanya. Fanya, Assalamualaikum Kak. Marco yang kebetulan tidak bekerja dan sedang menikmati masa liburnya dengan tidur di atas kasur empuk miliknya. Ting tong. Suara pesan masuk membangunkan Marco dari tidurnya. Marco melihat layar HP-nya dan terlihat pesan masuk dari nomor baru. Marco membaca pesan dari nomor yang tidak dikenal dan membalasnya. Marco, Waalaikumsalam. Pesan terkirim. Tidak lama balasan pesan tadi sudah datang lagi. Fanya, masih ingat sama aku nggak? Marco, nggak, emang ini siapa? Fanya, jahat banget sih nggak ngingat aku, padahal aku keingat kamu terus. Marco, maaf, tapi aku beneran nggak ingat sama kamu. Fanya, kita ketemu di waktu acara resepsinya Kak Anggun. Marco, oh, tapi kamu tamu yang mana? Soalnya aku banyak ketemu sama orang di sana. Fanya, itu loh yang salaman di atas pelaminan. Marco, kamu anak kecil yang megang tangan aku lama itu ya? Fanya, iya, tapi aku bukan anak kecil. Marco, kalau bukan anak kecil terus apa? Fanya, aku udah gede, bahkan udah bisa jadi istri buat kamu. Marco, bagi aku kamu itu anak kecil, jadi mana mungkin bisa jadi istri aku. Fanya, kita lihat aja nanti. Aku akan bikin kamu bertekuk lutut sama aku. Fanya akan membuktikan kata-katanya kepada Marco. Dia juga yakin kalau Marco bisa menjadi miliknya. Semangat Fanya, kamu pasti bisa, ucap Fanya menyemangati dirinya sendiri. Paris. Anggun yang baru terbangun dari tidurnya. Saat Anggun mau bangun, Anggun merasa sakit di seluruh tubuhnya, akibat ulah suaminya yang tidak pernah memberikan jeda buat dia beristirahat. Anggun melihat suaminya yang masih terlelap. Anggun memandangi wajah tampan suaminya. Anggun mulai menyentuh wajah suaminya, tidak ada yang terlewatkan oleh Anggun. Saat Anggun mau menyentuh bibir suaminya, tiba-tiba Fandi membuka matanya. Anggun kaget karena ketahuan memandangi dan menyentuh wajah tampan suaminya itu. Fandi tersenyum melihat wajah istrinya yang memerah karena malu. Aku tahu kalau aku ini sangat tampan sayang. Cek pede banget kamu. Anggun bangun dari tidurnya, belum sempat Anggun bangun Fandi sudah menarik Anggun ke dalam pelukannya. Mau kemana? Hihaemem. Mandi, kita kan mau pergi jalan-jalan. Siapa bilang kita akan pergi jalan-jalan? Aku yang bilang Mas. Hari ini kita nggak akan pergi kemana-mana. Kok gitu? Aku nggak mau kalau cuma di kamar aja. Anggun mencoba melepaskan pelukan suaminya. Susah payah Anggun melepaskan pelukan suaminya tapi tetap saja nggak bisa. Pelukan suaminya itu sangat kuat. Sayang diamlah, kalau kamu bergerak terus nanti Junior bisa bangun. Anggun yang sudah mengerti dengan Junior yang dimaksud suaminya itu, langsung diam dan tidak bergerak lagi. Nah gitu dong, diam dan jangan bergerak. Mas, aku mau mandi. Boleh, mandi bareng ya. Kalau mandi bareng Mas lama. Bentar kok. Belum sempat Anggun menjawab Fandi sudah menggendong Anggun ke kamar mandi. Akhirnya mereka pun mandi bareng dan yang dibilang sebentar sama Fandi itu ternyata 1 jam. Alhasil membuat tubuh Anggun kelelahan. Kenapa sih dia itu nggak ada capek-capeknya? Gue suntik kah? Biri baru tahu rasa. Kamu ngumpat aku sayang. Enggak, mana berani aku ngumpat kamu Mas. Ya udah, sekarang ganti baju kita jalan-jalan. Anggun yang mendengar kata jalan-jalan langsung bersemangat dan melupakan kekesalannya tadi. Fandi yang melihat istrinya bersemangat lagi pun tersenyum. Jangan lupa pakai jaketnya sayang, soal di luar dingin. Fandi memakai baju kaos warna hitam serta jaket warna hitam.
Fandi terlihat sangat tampan. Sambil menunggu istrinya bersiap, Fandi mendengarkan musik di HP-nya. Tak berselang lama Anggun pun keluar dari kamarnya. Fandi mendengar suara pintu kamarnya terbuka pun menoleh. Fandi begitu terpesona melihat istrinya. Bagi Fandi, memakai baju apapun istrinya selalu kelihatan cantik, apalagi kalau pakai lingerie. Yuk mas berangkat. Kalau kamu cantik kayak gini, aku jadi malas ngajak kamu keluar sayang. Cek. Sejak kapan suami aroganku ini pintar ngegombal? Aku nggak lagi ngegombal sayang. Udah yuk jalan. Sepanjang jalan keluar dari hotel, Fandi merangkul pinggang istrinya. Fandi tidak ingin cowok lain melirik istrinya. Karena jarak hotel yang mereka tempati sangat dekat dengan Menara Eiffel, jadi mereka memutuskan untuk berjalan kaki. Sepanjang jalan banyak yang mengagumi kecantikan Anggun, dan itu membuat Fandi sangat kesal. Anggun yang melihat suaminya kesal pun tersenyum. Fandi memotret Anggun yang lagi tersenyum dan memperlihatkan giginya yang putih. Fandi tersenyum melihat hasil potretannya. Mereka pun melanjutkan perjalanan mereka melihat tempat yang bersejarah di Paris. Fandi melihat istrinya sudah kelelahan. Sayang, kita istirahat di sini dulu ya. Anggun hanya menganggukkan kepalanya tanda setuju. Mereka duduk di kursi yang sudah disediakan di taman itu. Kamu tunggu di sini dulu ya sayang, mas mau beli minum dulu. Aku mau itu mas, tunjuk Anggun ke salah satu penjual yang ada di sana. Iya, nanti mas belikan. Fandi pun pergi membeli minuman dan makanan pesanan istrinya. Anggun dengan setia menunggu suaminya. Pak, pesan 1 porsi, kata Fandi. Mau pedas atau manis? Tanya bapak penjual. Pedas, tapi pedasnya yang sedang aja ya pak. Bapak itu pun membuatkan pesanan untuk Fandi. Tak berselang lama pesanan Fandi pun sudah siap. Fandi membayar pesanan yang dibelinya. Setelah membayar, Fandi kembali ke tempat istrinya. Nih sayang pesanan kamu. Makasih sayang. Anggun pun memakan makanan yang dia pesan tadi. Fandi yang melihat istrinya begitu lahap memakan makanan yang pedas itu pun menahan salivanya. Enak ya? Tanya Fandi. Enak, mas mau. Mau. Buka mulutnya mas. Fandi membuka mulutnya, dan Anggun pun menyuapi makanan itu ke mulut Fandi. Gimana? Enak nggak? Lumayan, abis ini kita kembali ke hotel ya. Anggun dan Fandi menikmati makanan yang dibeli tadi. Mereka main suap-suapan hingga makanan itu habis tak tersisa. Kediaman Dwi Pangga. Fanya yang sudah siap memakai pakaiannya dan siap untuk menemui Marco di apartemennya. Ya, Fanya memang sudah tahu di mana apartemen Marco, dan dia tahu dari sahabat Marco. Karena kalau tanya sama kakak iparnya pasti akan ditanya panjang lebar. Fanya sudah bertekad akan membuat Marco bertekuk lutut padanya. Fanya keluar dari kamarnya dan berjalan menuruni anak tangga. Anak mama udah cantik, mau pergi kemana? Tanya Diana. Pergi ke rumah teman ma. Tumben anak mama mau pergi keluar. Iya ma, Fanya lagi pengen aja. Fanya pamit dulu ya ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan, jangan ngebut-ngebut bawa mobilnya. Fanya melajukan mobilnya meninggalkan rumahnya dan pergi menuju apartemen Marco. Hanya butuh waktu 15 menit untuk Fanya sampai di apartemen Marco. Fanya memarkirkan mobilnya. Setelah itu Fanya berjalan menuju lift. Ting. Pintu lift terbuka, Fanya masuk ke dalam lift dan memencet angka 10. Ya, apartemen Marco berada di lantai 10. Fanya pun sampai di lantai 10, dengan semangat Fanya melangkahkan kakinya apartemen Marco. Ting nong. Marco yang baru selesai mandi dan mendengar suara bel berbunyi. Dengan malas Marco melangkahkan kakinya untuk membukakan pintu. Ceklek. Saat pintu terbuka, alangkah kagetnya Marco melihat siapa yang datang. Fanya tersenyum melihat ekspresi Marco yang kaget melihatnya.
Vanya pun masuk ke dalam apartemen Marco. Marco yang masih diam di depan pintu tidak menyadari kalau Vanya sudah masuk ke dalam. Seperkian menit Marco baru sadar. Siapa yang bolehin kamu masuk? Nggak ada, tadi kamu begong makanya aku masuk aja. Kamu nggak sopan banget ya. Ini kan apartemen pacar aku jadi suka-suka aku dong. Cek. Siapa yang kamu bilang pacar kamu anak kecil? Vanya kesal mendengar ucapan Marco yang selalu menyebutnya anak kecil. Berhenti memanggilku dengan sebutan anak kecil. Kenapa? Emang kamu itu anak kecil kan? Vanya pun maju mendekati Marco. Sontak Marco mundur ke belakang, Vanya tetap melangkah maju. Marco mundur kembali saat Vanya sudah tambah dekat. Marco tidak bisa mundur lagi karena badannya sudah mentok ke dinding. Siapa yang kamu sebut anak kecil, kata Vanya. Kak kamu. Kenapa kamu gugup gitu jawabnya? Apa kamu takut, ucap Vanya. Siapa yang takut? Vanya mendekatkan kembali badannya kepada Marco, sehingga tidak ada jarak di antara mereka.